Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabar rahimakumullah. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan pada suatu saat salah seorang sahabat Rasul yang bernama Mu'ad bin Jabal minta pencerahan dari beliau berkaitan firman Allah yang terdapat dalam surah An-Naba ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Ya Rasulullah, kata Mu'ad, tolong jelaskan kepadaku mengenai firman Allah tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertunduk menangis, menyucurkan air mata sampai basah tanah oleh air mata beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku sesuatu yang sangat besar. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat, ketika sangkakala ditiup, mereka umatku akan datang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Yang pertama, mereka akan datang berkumpul di mahsyar, kelompok yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Bisa kita bayangkan, mereka dikumpulkan di mahsyar tidak punya tangan, tidak punya kaki. Sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat mengerikan tentunya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, mereka yang kelak akan dikumpulkan tidak punya tangan, tidak punya kaki adalah mereka dari umatku yang sewaktu hidup di dunia tidak akur dengan dulur, tidak tegur sapa dengan tetangga, tidak mau berbaikan, sampai mati ia tidak bertobat. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib mengajak, yuk kita perbaiki akhlak kita. Jangan sampai karena beda pilihan misalkan sampai tidak mau tegur sapa dengan sesama, dengan tetangga, bahkan dengan teman sekasur. Sebab hal itu tentu akan membuat dampak negatif, akan membuat kita kelak di akhirat jika tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berbaikan dengan orang tersebut, akan dikumpulkan seperti kelompok yang disebutkan tadi, tidak punya tangan dan tidak punya kaki.
Kemudian jamaah rahimakumullah, kelompok yang kedua kata Rasul yang akan dikumpulkan nanti, mereka berbentuk binatang babi. Tentu binatang tersebut adalah binatang yang menjijikkan, binatang yang tergolong najis mughalladhah. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok umat manusia dari kalangan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dosa karena meninggalkan sholat. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai muslim, perhatikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu. Sebab pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau menghembuskan napas terakhirnya, pesan terakhir adalah as-shalah, jaga sholat. Memang sholat itu adalah ringan untuk ditinggalkan, sebab tidak ada yang membawa ke meja pengadilan ketika kita meninggalkan sholat. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jaga sholat 5 waktu, kerjakan tepat pada waktunya, terlebih dikerjakan di masjid secara berjamaah seperti sekarang ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, sholat merupakan transendental kita kepada Allah, komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat bukan semata-mata karena minta rizki, minta sehat dan lain sebagainya, tetapi sholat merupakan sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ketika kita menjalin komunikasi dengan Allah berupa menjaga sholat 5 waktu, insya Allah Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran urusan kita. Allah akan sukseskan hidup kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jika kita ingin hidup bahagia, sukses dunia maupun akhirat, maka jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, perbaiki hubungan baik dengan sesama manusia. Duribat alaihimud dillatu aina ma suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpakan kehinaan kepada siapapun mereka, dimanapun mereka berada, kecuali mereka yang mampu menjalin hubungan baik, baik dengan Allah dengan menjaga sholat 5 waktunya, maupun hubungan baik dengan sesama manusia, yaitu menjaga silaturahimnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kelompok yang ketiga yang kelak akan dikumpulkan di mahsyar dari kalangan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang memiliki perut buncit, perut besar sebesar gunung yang diisi dengan ular dan kalajengking. Lantas siapa mereka? Mereka adalah dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dosa, meninggal tidak bertobat karena enggan mengeluarkan zakat. Kan itu jamaah sekalian rahimakumullah, di antara kewajiban kita kepada Allah dan termasuk rukun Islam, yaitu menunaikan zakat. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kelompok yang berikutnya adalah yang kelak akan dikumpulkan di mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar mulut, keluar darah dari mulut, dan juga usus terurai ke tanah. Siapa mereka? Mereka adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal membawa dosa, tidak sempat bertobat kepada Allah karena berdusta,
dalam jual beli. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, jangan berbohong, jangan berdusta ketika melakukan transaksi jual beli. Terlebih ini hubungan manusia dengan sesama manusia tidak mudah untuk memperbaikinya. Jika hal ini terbawa mati, maka kelak akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan ususnya terurai ke lantai, ke tanah, dan dari mulutnya keluar darah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir yang ingin khatib sampaikan, kelompok manusia dari kalangan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak, yaitu mereka yang bau busuk yang sangat menyengat. Siapa mereka? Mereka yang sewaktu hidup di dunianya selalu menutupi kesalahan, malu dari manusia tetapi tidak malu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal apapun yang kita lakukan selama ini, Allah itu maha menatap. Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan, sekalipun manusia mungkin tidak mengetahui apa yang kita kerjakan, tetapi Allah maha mengetahui. Oleh karenanya nanti akan dibukakan hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, melalui mimbar ceramah subuh yang singkat ini, khatib berwasiat, mari introspeksi diri, sebab kita tidak tahu setelah ini apakah kita masih hidup, apa kita masih sehat. Maka sebelum hal itu terjadi, sebelum malaikat mencabut nyawa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selama ini banyak kesalahan kepada Allah, meninggalkan kewajiban, maka segera sujud mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar dan bertobat, bertekad tidak akan mengulangi kembali. Dan jika kesalahan kita itu dilakukan kepada sesama manusia, maka berislahlah, perbaikilah, mintalah maaf terhadap sesama manusia. Wal afina anin nas, dan yang memberi maaf itu akan lebih mulia ketimbang mereka yang memberikan maaf. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hayat kita, akhir hayat yang mendapatkan ampunan atas segala dosa dan kekhilafan kita kepada Allah maupun kepada sama manusia. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.